semuanya, perkenalkan nama saya Nura Sobli Nenggolan. Saya dari kelas 3A PPKN FKIP Universitas Riau dengan NIM 2305111557. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Kajian Masyarakat Indonesia mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu suku Batak yang memiliki kain tenun ulos. Selamat menyaksikan ya. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, suku Batak Toba, Sumatera Utara juga punya kain tradisionalnya yang disebut dengan kain tenun ulos. Kain ulos merupakan kain tradisional khas suku Batak, Sumatera Utara yang resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2015, Kemendikbud menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Ulos Nasional dan dirayakan dengan berbagai macam acara yang identik dengan penggunaan kain ulos tersebut. Setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Utara kini berniat mengusulkan ulos menjadi warisan budaya tak benda dunia ke UNESCO pada tahun 2025 mendatang. Pada mulanya, fungsi ulos adalah untuk menghangatkan badan, tetapi kini ulos memiliki fungsi simbolik untuk hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Kini, menjadikan ulos sebagai kain tenun khas Batak yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya atau antara seseorang dan orang lain. Disebutkan juga menurut pandangan suku Batak, ada 3 sumber yang memberi panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Ulos berfungsi memberi panas yang menghangatkan badan dan menyenangkan pikiran sehingga membuat hati merasa gembira. Ulos sendiri dapat dijadikan sebagai pakaian sehari-hari dalam masyarakat Toba. Tas bila dipakai oleh anak laki-laki, bagian atasnya disebut hande-hande, bagian bawah disebut singkot. Bila sebagai penutup kepala disebut tali-tali, bulang-bulang, atau detar. Jika ulos dipakai oleh perempuan atau wanita, bagian bawah disebut sebagai haen, dipakai hingga batas dada. Saat digunakan untuk menutup punggung disebut sebagai hoba-hoba dan dipakai berupa selendang disebut ampe-ampe. Jika dijadikan sebagai tutup kepala disebut saong. Selanjutnya, apabila seorang wanita menggendong anak, kain ulos yang digunakan disebut parompa dan penutup punggung disebut hohop-hohop. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kain ulos. Sebagian dari kita mengenal kain ulos dijadikan sebagai pakaian. Nyatanya, kain ulos juga sering dijadikan sebagai hadiah seremonial karena kain ini juga menjadi simbol status dan menjadi identitas suku Batak. Oleh karena itu, setiap ulos memiliki jenis, makna, dan fungsi masing-masing. Kain ulos sibolang. Di antara berbagai jenis ulos sibolang adalah jenis ulos yang banyak digunakan. Ulos sibolang adalah kain ulos berwarna biru dengan pola mata panah. Ulos ini biasanya digunakan sebagai sarung agar bisa dipakai sebagai selendang. Kain ulos mangiring. Kain ini digunakan dengan corak yang saling beriringan. Ulos ini melambangkan kesuburan dan kekompakan yang biasanya diberikan kepada anak yang baru lahir, terutama untuk anak pertama. Kain ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang atau kain rotan berbintik merupakan kain ulos yang memiliki tepi lebar dan berjumbai. Jenis ulos ini biasa digunakan pada acara pernikahan adat Batak. Kain ulos ragi hotang menyimbolkan ikatan kasih sayang. Kain ini juga sebagai simbol harapan dari pemberinya agar pasangan pengantin baru memiliki ikatan batin dan selalu saling menyayangi. Kain ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup melambangkan kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan dengan umur yang panjang atau saur matua. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta. Selain beberapa jenis ulos yang telah disebutkan, masih banyak jenis ulos lain yang dimiliki oleh suku Batak dengan makna dan fungsi yang beragam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kain ulos. Secara tradisional, menenun kain ulos itu merupakan tugas kaum wanita.
Masyarakat setempat meyakini bahwa proses menenun sangat erat kaitannya dengan peran perempuan dalam merawat keluarga, anak, dan masyarakat. Biasanya proses menenun dilakukan di waktu senggang, sehingga tak mengherankan jika untuk menghasilkan satu kain ulos terkadang membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Dalam pembuatan kain ulos biasanya menggunakan benang kapas dan diwarnai dengan cara merendam benang ke dalam pewarna alami yang berasal dari tanaman. Warna biru terbuat dari tanaman indigo, warna merah dari kayu sonang dan mengkudu. Warna kuning berasal dari kunyit, sedangkan hitam dihasilkan dengan mencampurkan mengkudu dengan indigo, serta hijau adalah campuran indigo dan kunyit. Proses pembuatan yang cukup lama dan unik membuat kain ulos memiliki daya tarik tersendiri, sehingga tak jarang juga para wisatawan yang ingin mendapatkannya sebagai kenang-kenangan. Ulos di Sumatera Utara, daerah Pematang Siantar atau Balije, merupakan destinasi yang tepat untuk berburu kain tradisional ulos tersebut. Selain itu, kita juga bisa menemukan ulos di berbagai toko souvenir atau kios kerajinan tangan di sekitaran Tomok atau Tuk-Tuk, dan juga di 3 desa yaitu Tongging, Paropo, dan Silalahi di pesisir barat laut Danau Toba. Saat ini pembuatan ulos juga sudah lebih modern, yakni dengan memanfaatkan ATBM yaitu alat tenun bukan mesin. Benang yang dipakai juga tidak diproduksi sendiri, tetapi menggunakan benang jadi. Selain itu, banyak juga penenun yang lebih memilih warna sintetis untuk membuat kain ulos dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, saat ingin membeli ulos, jangan lupa untuk memperhatikan tekstur dari bahannya. Jika kain ulos memiliki tekstur yang cukup halus, kemungkinan besar kain tersebut dibuat dengan mesin dan menggunakan pewarna sintetis. Hal ini terdapat perbedaan karena ulos hasil tenunan tangan asli akan terasa lebih kasar saat disentuh. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan dari kain ulos adat Batak. Sekian dari saya, terima kasih.